Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Agro Klaten ya. Dari kita penghobi tanduran desa, orang desa kembali ke desa saudaraku, yaitu bercocok tanam ya. Pagi ini kita akan membahas seputar tanaman Solanum marutianum ataupun tanaman langu ya saudaraku ya. Bagaimana cara menyetek tanaman langu atau menyambung ya sambung pucuk. Ini ya, yang bagus itu selayaknya tanaman yang umur berapa. Kita pagi ini mau kita kupas tentang tanaman langu ya saudaraku ya. Nah di depan kita ini ya saudaraku ya, ini tanaman langu kita yang umurnya kurang lebih 2 bulan ya saudaraku ya. Tapi hanya kita tanam di dalam galon mineral bekas ya sepertinya saudaraku ya. Ini nyampe banyak sekali sampah karena kita jarang mengurus, kita sibuk kerja lain ya, karena tani ini hanya kita untuk jadikan selingan saudaraku. Hanya tempat sebesar ini ya saudaraku. Nah ini akarnya udah jebol ke bawah ini saudaraku ya. Nah ini kita mau sambung itu kira-kira kalau umuran tuh ya umuran segini bosku. Nah tujuan penyambungan umur segini itu gimana ya saudaraku ya. Nah ini di sampingnya ini ada tanaman kecil tapi beda usia ya saudaraku ya. Nah tujuannya kalau tanaman udah besar itu kan dia mempunyai akar tunggang ya saudaraku ya, sehingga pencarian makanannya itu juga akarannya udah bermeter-meter ke samping kanan kiri ya saudaraku, dan juga ke bawah ya saudaraku, sehingga untuk saat proses pembuahan saudaraku, yang jelas dia membutuhkan nutrisi yang sangat banyak sekali untuk memperbesar buah, khususnya untuk kita ambil hasilnya yaitu buah yang masih golongan Solanum, terutama terong dan juga tomat ya saudaraku ya. Nah itu saudaraku yang jelas laku untuk perputaran uang di pasar ya saudaraku ya. Nah kalau perakarannya udah panjang luas ya saudaraku ya, tentunya dalam mencari makanan dia juga sangat cepat, sekat pintar, dan juga nutrisi apapun dia pasti diajar saudaraku. Namun beda dengan yang tanaman yang kecil seperti ini saudaraku ya. Lah ini seperti ini. Kalau tanaman sekecil ini saudaraku mau kita paksa untuk mengambil makanan yang sangat banyak ya saudaraku ya, di sekitar orang dia itu perakarannya cuma 1 jengkal 2 jengkal dia udah habis. Lah mana mungkin dia menyuplai makanan yang diproses secara cepat untuk fotosintesis, untuk diubah dijadikan nutrisi dalam memasak makanan untuk menyuplai membesarkan terong yang kita okulasi ya saudaraku, ataupun tomat yang kita okulasi di atas menghasilkan buah yang maksimal ya saudaraku. Tentunya itu sangat tidak mungkin saudaraku, walaupun kita pupuk semaksimal mungkin lah adanya cuma tanaman kita malah over akhirnya mati saudaraku. Beda dengan tanaman yang udah besar seperti ini ya saudaraku, dia udah mempunyai akar tunggang yang kuat yang nunjem ke bawah untuk menegakkan batang ini sendiri ya saudaraku. Nah, dan juga perakaran samping kanan untuk mencari makanan saudaraku. Lah dengan perakaran yang sangat kuat dan batang besar seperti ini, apabila kita okulasi saudaraku dengan mengokulasi batang terong ataupun tomat ya, dia sangat pintar sekali mencari makanan ya saudaraku ya. Ini bisa kita ilmu logika ya saudaraku ya. Nah, karena tanaman seperti ini kita tidak perlu mupuk ya, ini tanaman liar sebenarnya saudaraku, tapi dia berkayu saudaraku, keras kayunya saudaraku. Nah ini saudaraku udah berbatang seperti ini saudaraku. Nah ya batang pertama keluar 3 ya saudaraku. Nah terus naik lagi. Nah seperti ini saudaraku. Nanti kalau udah cabang-cabang di atas dia juga banyakannya 3 saudaraku ya. Nah seperti itu. Itulah kelebihan pohon Solanum marutianum saudaraku. Nah seperti ini saudaraku. Misal kita mau okulasi ya saudaraku, kita bisa okulasi di sini ya saudaraku. Lah di sini bisa, nah, atau di sini bisa. Nah gitu saudaraku ya. Nah seperti itu saudaraku. Ini udah tinggi ya saudaraku ya, namun dia belum berbuah saudaraku. Nah, karena emang sengaja saya kalau bisa jangan berbunga dulu, karena kalau udah berbunga nanti pertumbuhannya kurang maksimal karena diserap untuk buah ya saudaraku ya. Nah seperti ini saudaraku. Ya kita lihatkan yang udah saya okulasi kurang lebih 1 minggu ya saudaraku, namun belum saya buka sungkupnya saudaraku ya. Nah di depan kita ini saudaraku ya. Nah ini saya tanam. Nah sama ukurannya kayak yang tadi ya saudaraku ya. Lah ini saya okulasi 3 tempat ya saudaraku ya. Nah di sini. Nah tuh, dan yang satu di atas sana saudaraku. Saya ambil 3 tempat ya saudaraku ya, karena cabang yang bagus cuma 3. Kemarin saya patahkan yang di bawah sana, ada yang saya matikan, ini juga saya matikan ya saudaraku ya, karena pertumbuhannya kurang maksimal batangnya, sehingga saya ambil batang yang gemuk saudaraku biar nanti nutrisinya bagus. Nah dengan batang seperti ini insya Allah udah sangat bagus sekali ya saudaraku ya. Nah jangan lupa ya dikasih penyangga seperti ini kita ikat, biar nanti kalau kena angin, karena batang semakin tinggi anginnya semakin gede ya saudaraku, semakin kencang,
Nah, kita ikat biar tidak geser saudaraku. Lah, seperti ini. Ini udah ada kehidupan ya. Nah, dengan bisa kita lihat ada embun di dalamnya saudaraku ya. Di saat masih pagi seperti ini dia di dalam udah ngembun, berarti ini ada kehidupan saudaraku. Nah, ini juga sama ya saudaraku ya. Nah, ini lebih deras lagi embunnya saudaraku. Nah, itu udah kelihatan subur ya saudaraku ya. Pengokulasiannya seperti ini saudaraku. Lah, ini mah nyampe keluar airnya saudaraku. Ini jangan kita buka dulu kalau seperti ini. Nah, ini belum nyumbul ke atas. Biasanya kalau buka ini kalau udah kencang, nah, ketatap daun di ini, kedorong daun yang di dalamnya ini baru kita buka. Nanti kita buka pakai silet atau gunting, kita buka dulu, tapi tidak ikatannya ini. Besok kalau dia udah benar-benar menyatu, dia akan mengembung saudaraku di ikatannya ini saudaraku ya. Nah, sini. Nah, itu yang bawah juga sama ya saudaraku ya. Nah, ada kehidupan ini malah udah nyembul ke atas saudaraku. Namun ntar dulu saudaraku, ini belum waktunya ya. Kalau embunnya ini sangat deras seperti ini, kemungkinan besar dia sangat hidup saudaraku. Lah, cara ngerawatnya saudaraku, misalkan ada batang yang di bawah seperti ini tumbuh saudaraku, dia mengurangi nutrisi untuk masuk ke sini ya saudaraku ya. Nah, ini kita patahkan saudaraku, kita buang nggak apa-apa. Nah, kita buang seperti ini. Kita buang. Nah, ini tadi udah kita buang ya saudaraku ya. Nah, kelihatan udah kita rempel tadi sebelum bikin video. Nah, seperti ini saudaraku. Dan juga untuk daun kita kurangi ya saudaraku ya. Nah, kita kurangi untuk daunnya, kita hanya kasihkan beberapa batang. Tujuannya nanti apa? Nah, dia itu biar fotosintesnya bisa masuk ke batang yang kita okulasi di atas, biar dia belajar untuk fotosintesis menyuplai makanan sehingga proses penempelan lebih cepat ya saudaraku ya. Nah, saat kita menempelkan seperti ini untuk zat perangsang tubuh, saya sendiri biasa sering pakai bawang merah ya saudaraku ya. Bisa menggunakan vitamin lainnya. Nah, vitamin B untuk tanaman itu di apotek pakai vitamin B biasa itu juga bagus, nggak usah kita beli yang khusus untuk tanaman. Kalau di kampung-kampung kan nggak ada, juga mahal ya saudaraku ya. Kita pakai bawang merah atau vitamin B biasa itu bisa saudaraku ya. Nah, Sobion itu bagus, itu juga bisa itu. Vitamin B kompleks yang botolnya merah-merah itu juga bagus, kita pakai ya saudaraku ya. Saya pernah pakai, atau lidah buaya itu ya saudaraku. Namun kalau lidah buaya berlendir kadang bisa membuat busuk saudaraku. Yang aman damai itu ya bawang merah saudaraku ya, seperti itu saudaraku. Ini saudaraku, besok saya buka, saya bikinkan video kalau udah umur kurang lebih ya 2 minggu lah. Kita lihat aja perkembangannya nanti. Yang jelas ini baru umur sekitar 1 minggu, belum ada ini kalau nggak salah ya 5 harian ini saudaraku. Nah, seperti saudaraku. Lah, ini kalau nanti terlalu panas ini bisa kita kasih di atasnya sini, bisa kasih peneduh, yaitu menggunakan pelepah kelapa ya saudaraku ya. Kita tancapkan di sini. Nah, nanti dia sedikit untuk mengayomi ini ya saudaraku, meneduhkan ini sehingga cuacanya tidak terlalu panas ya saudaraku ya. Ya mungkin cukup sekian ya saudaraku ya video saya kali ini. Ada salahnya mohon maaf, kami hanya petani desa, untuk saling berbagi ilmu ada salahnya mohon maaf ya. Marilah kita saling belajar ya saudaraku ya. Nah, di sini kita masih merasa bodoh. Nah, mari kita saling belajar bersama untuk memajukan pertanian Indonesia. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalau pengen bibitnya bisa nanti kontak nomor kami deskripsi, atau bisa lihat di Shopee kami Tani Klaten atau Agro Klaten ya. Di situ tersedia berbagai macam benih unggulan, dan juga untuk pakan ternak yang pecinta ternak rumansia khususnya pakan-pakan super unggulan bisa dilihat di linknya saudaraku di Shopee Tani Klaten maupun Agro Klaten. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.